Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di Tuhan. Ya, kalau setiap minggu kita boleh mendengar kabar sukacita. Ya, Yesus itu penuh dengan sukacita. Dia mengasihi kita, ya, dengan kasih yang kekal. Dan kita bersyukur kalau kita boleh melihat, memandang terus Yesus setiap minggu. Ya, apapun keadaan kita, situasi, kondisi kita, kalau kita melihat Yesus, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Yang percaya katakan amin. Ya, kita start dari Yeremia 31 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Ia ini maksudnya orang Israel, ya, dikeluarkan dari Mesir. Mereka dikeluarkan dengan 10 tulah, bahkan tulah yang terakhir. Ya, ada darah itu, Passover, Paskah, ya, di ambang pintu, dan maut, malaikat maut atau maut tidak bisa masuk karena Yesus atau Tuhan sudah masuk Passover, masuk ke tempat mereka, dan mereka berjalan keluar dalam kasih karunia Tuhan. Dibilangnya Hesed, ya, di padang gurun mereka dapat mana, dikasih makan, dikasih air, batu karang, ya, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Ya, dilindungi dari tulah, dari ular, dari kutuk, dari Balak, ya, yang menulahi mereka. Kalau perang menang, itu kasih karunia Tuhan, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Ya, terluput dari pedang, maksudnya dari kematian. Nggak ada yang mati, bahkan nggak ada yang feeble, nggak ada yang lemah. Saudara lihat, kasih karunia Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang mengangkat mereka, mengangkat anak-anaknya. Seperti itulah gambarannya. Ya, sebelum mereka di Sinai meminta, ya, hukum Taurat, bukan Tuhan sendiri yang berikan sebenarnya awalnya. Tapi mereka memintanya dengan berkata, segala yang kamu perintahkan kami pasti bisa lakukan. Nadanya seperti itu. Dan Israel berjalan mencari istirahat, rest, ya, bagi dirinya. Sebenarnya mereka berjalan menuju God's rest, tempat perhentian Tuhan, Kanaan. Dan saudara, kita di dalam Yesus sudah memperoleh rest. Sudah selesai. Kita tahu kan? Minggu lalu kita dengar sabat penebusan. Kita sudah ditebus. Yesus sudah duduk, kita didudukkan bersama Yesus. Ayat 3-nya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, Tuhan menampakkan diri dari jauh turun, ya, tiang awan, tiang api, hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Allah adalah kasih. Tuhan mengasihi kita sekalipun kita gagal. Tuhan tetap mengasihi kita. Orang Dia tebus kita ketika kita masih berdosa. Ya, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Kasih setia ini Hesed, kasih karuniaku kepadamu. Cuma-cuma. Kalau Tuhan bilang kasih karunia itu kasih yang cuma-cuma. Tidak diupayakan, tidak diusahakan. Bukan karena kelayakan kita, hanya karena darah Yesus. Tuhan melanjutkan, artinya continue. Kasih kekal juga continue, berkelanjutan. Continue berkelanjutan, bukan diskret gitu, bukan sekali-sekali, kadang-kadang, bukan. Continue berkelanjutan. Itulah gambaran di padang gurun kasih karunia Tuhan sebenarnya. Tuhan teruskan. Nah, apalagi kita sekarang. Yang percaya katakan amin. Jadi kasih karunia itu bukan diskret, saudara, tapi continue, berkelanjutan, kekal selama-lamanya. Kalau Allah berhenti mengasihi kita, Dia berhenti jadi Allah. Nggak mungkin. Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Ayat 4. Aku akan membangun engkau kembali. Nah, ini kita akan bicarakan lagi. Ya, tadi saya sampaikan juga di dalam doa bahwa tema daripada 2025 tahun ini adalah
On the third day, pada hari yang ketiga. Yang sama dengan kebangkitan. Kebangkitan, saudara, hari yang ketiga. Hari kebangkitan, resurrection. Ya, yang mati apapun juga dibangkitkan kembali, dibangun kembali tuh. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Ya, Tuhan menyebut mereka pada zaman Yeremia ini sebenarnya mereka dalam kondisi dikatakan immorality. Ya, mereka menyembah idol-idol bahkan. Tapi akan dibangun kembali. Ya. Anak darah Israel. Tuhan bicara tentang anak darah. Israel itu anak darah. Makanya saudara, gadis-gadis yang 10 pengiring mempelai itu disebutnya anak darah. Ya, yang 10 bijak, yang 10 bodoh yang dikatakan. Nah, kita bukan itu, tapi kita adalah mempelai. Bukan itu. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dengan dalam tari-tarian yang bersukaria. Saudara akan bersukaria. Ya. Bukannya hancur. Ya. Nah, itu tadi loving kindness, ya, kasih karunia di padang gurun. Jadi grace itu pribadi Yesus, kasih karunia. Full of grace dikatakan. Kenapa kita itu tahu bahwa kita memiliki Allah yang full of grace. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di dalam kita. Ya, kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus dimuliakan, diduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya, jadi dia pribadi kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran itu datang, dikatakan. Ayat 17-nya coba lihat. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan melalui hamba, yaitu Musa. Ya, tapi kasih karunia sebaliknya, kasih karunia dan kebenaran datang. Ya, singular ini. Kalau yang bahasa Inggrisnya kita tahu ya, kata kerja singular. Ya, kasih karunia dan kebenaran itu satu, nggak bisa dipisahkan. Ya, datang oleh Yesus Kristus, pribadi yang datang. Comes, ya, singular. Datang. Ya. Untuk pribadi kita. Dia lebih tarik pada kita, pribadi. Itu saudara lihat. Amin. Ya. Maka tadi di Yeremia 31 ayat 4, Tuhan itu akan membangun kita naik. Dia turun untuk kita naik. Amin, saudara. Ya, jadi itulah dalam konteks kita ini hari ketiga, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan itu semua, setiap aspek di dalam kehidupan, kesehatan, keuangan, keluarga, hubungan dengan suami istri, pasangan. Bebas dari kecanduan tadi seperti janduan-janduan yang buruk semua. Dimerdekakan, dibebaskan, dibangkitkan, dihidupkan. Jadi jangan pernah dilepas, saudara. Pegang aja semua janji-janji Bapa. Ya, kalau kita pegang termanifestasi. Tinggal waktunya aja. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, iblis pencuri. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi firman. Dia bunuh karakter orang. Kalau dia nggak bisa bunuh orangnya, dibinasakan hasilnya, kehidupannya. Tapi Yesus datang hanya untuk memberkati, saudara lihat. Supaya mereka mempunyai hidup. Zoe.
Saudara, biarlah firman ini benar-benar absolut mutlak gitu dalam kehidupan kita. Jangan pernah percaya bahwa, ya kata Ayub sih, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Tuhan beri juga, tapi Tuhan ngambil juga gitu. Bahkan orang percaya, banyak orang Kristen bahkan percaya Tuhan yang mengambil nyawa orang. Tuhan yang, wah kan hidup mati kan di tangan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang tuh, hidup mati dikuasai sama lidah. Sudah harus bisa membedakan. Siapa yang suka menggemakannya, memakan buahnya. Ya kemarin saya cerita, itu ada teman-teman kuliah ya. Tiap-tiap kalau di WA group ngomongnya bau-baunya kematian terus gitu, jelek gitu ngomongannya. Kemarin dia meninggal. Ya, tiba-tiba. Dan saya udah lihat beberapa orang begitu. Jadi saudara, kita ini sedang di metanoia nih. Kita, kalau yang membunuh, yang mati, yang bunuh, yang mati, itu iblis. Kalau yang memberi hidup, hidup berkelimpahan bahkan, mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Tuhan mau memberkati saudara. Itu Tuhan, itu Yesus, itu Yesus. Yesus hanya ada itu. Nggak tahu ya, kalau sejauh yang saya tahu, nggak pernah Tuhan Yesus orang sehat disuruh mati gitu, atau disuruh sakit. Nggak ada maksudnya, bukan saya nggak tahu. Ya saya pastikan. Ya bukan, di perjanjian baru Tuhan itu memberi hidup. Tujuan Tuhan, saya selalu katakan ini, aku datang. Berarti tujuan Tuhan ngapain sih? Tujuanmu dari surga datang ke bumi. Yang menyelamatkan kamu. Ya buat apa Tuhan? Supaya kamu beroleh hidup. Jadi saudara paling gampang begitu kalau ingat ayat ini. Tujuan Tuhan memberikan saya hidup. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan. Full of life juga dikatakan begitu. Bukan hidup yang bengek, bukan hidup yang rusak, bukan hidup yang buruk, gagal, pecundang. Ya tapi Pak, kalau udah telanjur begitu gimana? Tuhan merestorasi. Justru di hari ketiga ini kita melihat lagi, lihat dulu tujuan Tuhan, terus kita lihat tema atau janji Tuhan di 2015 ini, on the third day. Tapi udah Oktober Pak, belum terjadi. Justru saudara, kita melihatnya dalam perspektif kalau makin lama, itu berarti makin dekat dengan manifestasinya. Saudara harus melihat bahwa Tuhan itu, God cannot lie. Pak, nanti kalau nggak terjadi, orang kecewa loh Pak. Saudara belum apa-apa, itulah manusia. Belum berapa apa-apa, kalau nggak terjadi gimana? Ya itu namanya nggak percaya. Jadi gimana? Ya percaya aja. Tembak aja matahari. Kalau meleset kena bulan, Pastor Bin selalu bilang gitu. Ya, sedangkan orang tadi dikatakan Virgin of Israel. Orang Israel aja yang lagi hancur-hancuran, Tuhan katakan hanya karena salib, ya, melalui salib, Tuhan lihatnya itu semua baik. Ya, makanya kita perkatakan ya, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Holy, blameless. Itu di-restore tuh kita. Jadi kalau kita di-revive, di-restore itu jauh lebih baik. Ya. Bahkan orang-orang yang kehilangan kegadisannya itu bisa di-glory. Virginity-nya dikembalikan, dapat dipulihkan. Ya, kemarin anak saya Sharon, dia lagi jalan baik-baik, ada orang motong begitu, terus ketabrak. Sampai nangis itu berjam-jam itu di jalan. Ya, jatuh ya, motornya sedikit lecet, ada beberapa rusak, kakinya bengkak, pinggangnya.
Tapi dia bilang gitu juga, ya udahlah aku ampuni, selesai. Hari ini udah lari lagi dia. Kemarin sama hari ini. Tuhan kalau merasa saya lihat, iya ya. Dia udah lari lagi 10 km dan podium lagi. Dapat juara 3. Kita melihat sebagai hari-hari mestinya. Tuhan merestore, Tuhan merevive, Tuhan membangkitkan. Kita nggak mau rusak, kita nggak mau jatuh, nggak mau jelek. Tapi kalau kita harus mengalami lembah kekelaman karena kita yang mau masuk ke situ sendiri, ya entah bagaimana gitu. Tuhan membalikan, memulihkan. Amin. Ya tadi juga diingatkan on the third day itu sebenarnya banyak Pastor Chris juga sampaikan di dalam konteks itu ada banyak pertobatan. Tadi Pastor Lawrence bagian misi dia cerita sampai Oktober ini 2025 itu ada 1020 pertobatan. Dan banyak anak-anak muda dikatakan. Saudara, itu yang kita mau lihat. Kita disadarkan, diingatkan. Ya saya pegang terus juga. Dan pada hari yang ketiga berkat yang besar. Ya kekayaan kasih karunia. Termanifestasi apa yang saudara rindukan, inginkan. Ada yang mau ingin anak ya, pokoknya pegang terus. Saya nggak pernah akan bilang suruh lepas. Karena itu janji. Daniel 12 ayat 3-4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya. Saudara lihat tuh. Daniel menubuatkan tentang kita nih. Seperti cahaya cakrawala. Kita bukan hanya seperti matahari terbit, rembang tengah hari, terus bergerak sampai, dari terbit sampai rembang tengah hari. Cahaya cakrawala tuh. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Untuk menceritakan. Hari-hari ini juga berapa kali ya seringkali orang saya diingatkan gitu. Misalnya si A, si B ketemuin, beritakan Injil kasih karunia. Ya, misalnya saya sering ngobrol sama adik saya, si Echal tuh. Ceritakan. Dia bisa menerima. Ada orang yang kemarin udah gak mau terima lagi, ngobrol lagi, iya dia terima lagi. Saudara, kita juga terus dengar. Jadi rekaman-rekaman YouTube atau ada yang Pastor Prince atau yang dari GCB ini, kita dengerin. Dan terima, aminkan, terima, menjadi milik saudara. Jadi gini, percaya, terima, menjadi milik kita. Kalau udah jadi milik kita, ya siapapun nggak bisa ambil saudara. Kalau kecuali kita lepas sendiri atau tepis sendiri gitu. Percaya aja udah nggak mau. Bercahaya saudara. Seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Saudara tuh lihat lagi. Kata-kata Tuhan itu selalu tetap untuk selama-lamanya. Kekal. Selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Ini yang Daniel lihat. Apa yang dia lihat? Buat siapa ini? Coba ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kita ada di dalam akhir zaman ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara percaya bahwa orang pikir ya gereja yang paling top itu waktu gereja mula-mula. Makanya banyak orang, ya kapannya gereja seperti gereja mula-mula. Sebenarnya dengan ayat ini, dengan nubuatan Daniel, kemuliaannya jauh lebih besar harusnya. Karena bertambah. Kita belum lihat apa-apa gitu istilahnya. Ya. Itu yang eksponensial gitu. Pengetahuan, knowledge di end time ini. Dan itu akan membawa orang kepada righteousness. Kebenaran hadiah.
kebenaran iman. Share the gospel. Kita berdoa. Tuhan ingatkan siapa. Daniel nggak ikut ya. Daniel sering juga kadang-kadang telepon. Ngobrolin tentang kasih karunia Tuhan. Sudah lihat. Itulah resurrection, kebangkitan. Ya, apapun kematian dalam kehidupan kita. Ya, bisa emosi, bisa jiwa, family, karir, bahkan bisnis. Apa aja saudara. Ya, kita hidup, bangkit, di-revive, di-restore. Seperti Lazarus coba. Ini ayat keren banget sih sebenarnya, Yohanes 11 ayat 25-26. Ya, kita tahu ya, Lazarus sakit, diberitakan kepada Yesus. Yesus sengaja tunda 4 hari, datang setelah 4 hari kemudian dengan tujuan. Ya, tapi Marta, Maria, saudaranya bilang udah bau, udah di kuburan, udah gak mungkin. Tapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Resurrection and life, ya hidup. Ya terang hidup. Bukan mati, bukan gelap. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, saudara. Hidup. Akulah, Tuhan menyatakan bahwa dialah pribadi. Ya, dia adalah kebenaran. Dia adalah Yesus sendiri. Dan itu ada dalam diri kita. Makanya dengan kesadaran penuh saya berkata, siapa yang bisa bunuh saya? Penyakit? Orang? Wabah? Nggak bisa, saudara. Ada kehidupan, ada terang hidup, ada Zoe life. Hidup Zoe kosmos, hidup di dunia ini tuh. Ayat 26. Sampai diulang lagi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kata Tuhan Yesus sendiri. Masalahnya, percayakah engkau akan hal ini? Ada nggak orang yang percaya? Sebenarnya begitu simpel ya, Tuhan saya percaya, saya terima. Saya nggak bisa mati untuk selama-lamanya. Oh nggak bisa Pak. Semua orang juga mati. Dan kita sedang mengantri dengan orang yang mati duluan gitu. Kenapa? Karena orang lihat kenyataan kan. Gak bisa saudara. Ya, makanya dengan with long life I will satisfy you. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Ya bukan gak boleh. Tuhan, kayak Rasul Paulus bilang, saya udah mencapai garis akhir, saya mau pulang Tuhan. Ya pulang. Tapi siapapun gak bisa membunuh kita. Kayak Yohanes kan, digoreng di kolosium dengan minyak panas. Ceritanya gitu kan. Ya, orang bilang, wah semua rasul-rasul martir. Yohanes nggak mati. Nggak bisa mati. Sampai dia dibuang di Pulau Patmos, itu buktinya. Dia melihat surga. Dan menulis kitab Wahyu. Masalahnya, percayakah engkau akan hal ini? Ya tapi kan Paulus juga bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya semua orang bisa melihat dalam kehidupan kita, melihat pewahyuan tentang surga. Dan bilang, Tuhan saya udah selesai pulang. Amin. Ya tapi jangan bilang Tuhan yang bunuh. Atau ada iblis yang bisa bunuh gitu. Memang dia pembunuh, pencuri, pembinasa. Tapi masa lawan Tuhan menang dia? Kan gak mungkin. Ya coba pikirkan baik-baik. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ya bahkan orang yang mati hidup. Yang hidup gak bisa mati selama-lamanya. Ya percaya dulu. Ini kita lagi bicara tentang kebangkitan ya, on the third day. Diingatkan lagi, kebangkitan, kuasa kebangkitan itu sejauh mana dalam kehidupan kita. Jangan dibikin goyang begitu saudara. Di dalam perjanjian lama ada 2 Raja-Raja 4, coba kita lihat ayat 38. Di zamannya Elisa ya. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu itu
waktu ada kelaparan di negeri itu. Famine, ya, kelaparan. Famine juga bicara kelaparan, bicara kesusahan finansial juga ya. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah suatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Jadi suruh bujangnya untuk masak. Ayat 39, lalu keluarlah dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Dan ia menemukan pohon sulur-sulur liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sudah ia pulang, ia terus mengiris-ngirisnya kayak labu sium kali mungkin ya. Kan banyak sulur-sulurnya, labu sium dipotongin. Biasanya bikin, istri saya suka bikin apa tuh? Bukan gado-gado apa ya? Pecel. Pakai bahan labu sium. Ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya karena liar. Ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Segera sudah mereka memakannya, berteriaklah mereka setelah berkata, maut ada dalam kuali itu. Kita lihat ya, maut, kematian. Death in the pot, ya, dalam kuali itu, kematian. Beracun, nggak bisa dimakan. Dan kita tidak tahan mereka memakannya. Terus apa yang dilakukan Elisa? 41. Tapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah ke dalam kuali serta berkata. Ya, sebelum itu kita tahu ya, fine flour, ya, grain offering, korban sajian dari tepung, ya, tepung halus, fine flour, yang perfectly balanced. Itu gambaran Yesus. Ambil, lempar, masukin ke dalam kuali. Apa yang terjadi? Ya, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Dan tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Saya lihat, kita melihat sekarang dengan kacamata terang salib Kristus, karya sempurna Kristus. Apapun kehidupan kita, situasi apapun, taruh, masukkan Yesus. Dimarahkan air juga pahit, dilemparin salib, langsung jadi manis. Jadi apapun dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, kematian itu akan lenyap ketika kehidupan dimasukkan, yaitu Yesus. Di luar Yesus nggak bisa apa-apa kita. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting hanya menerima sari-sari makan dari pokok. True vine. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, artinya melekat, dia berbuah banyak. Nah lihat ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa kalau di luar Yesus. Kematian, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berbuah. Kristus tidak berefek. Dan kita tahu ya di Galatia 5 ayat 4, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, mengharapkan upaya usaha perform diri. Nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi kalau melekat, artinya apa? Hidup di bawah kasih karunia. Karena lepas, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup fallen from grace. Tapi kalau tidak fallen, tidak jatuh dari kasih karunia, ketinggian kasih karunia, terima sari-sari makanan, berbuah. Enggak Pak, ayat 2-nya dipotong Pak. Enggak ada melekat dipotong, itu diangkat. Airo. Nah, kita udah pernah dengar, sering dengar di sini. Diangkat itu, bukan dipotong. Dipotong Pak, itu bahasa Indonesia. Ya salah terjemahan. Airo. Aerodinamika. Tuh, aero pesawat itu aero. Ya, diangkat-angkat. Saya lihat. Kenapa? Karena kok nggak konsisten dengan Yohanes 15 ayat 5. Kalau melekat ya berbuah tuh dikatakan.
Ya tapi kalau jatuh kotor, ya harus diangkat, dibersihkan pakai air, ditaruh di teralis, salib. Sesimpel itu saudara kehidupan itu. Kita harus percaya saja, terima. Taruh Yesus dalam situasi saudara apapun. Yang mati pasti hidup. Pasti. Ya. Kembali ke Yesus. Dialah kebangkitan dan hidup. Kayak dikatakan Roma 1 ayat 6. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus bilang itu. Saya mempunyai, I'm not ashamed of the gospel. Dia nggak malu. Kita nggak malu. Teguh. Kokoh. Percaya penuh. Amin. Orang lain bikin malu tuh, ya pasti ada yang bikin malu dia kan. Karena dia percaya Injil, memberitakan Injil. Ya, Injil supranatural. Karena Injil ada the power of God. Injil adalah kuasa kebangkitan tadi dalam kehidupan saudara. Inilah berita Injil. Kalau kematian bukan. Ketakutan, ditakut-takutin, bikin stres, bikin khawatir, bikin gelisah, dihukum. The power of God unto salvation yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Makanya tadi kita percaya nggak? Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya? Apa Tuhan tanya? Kamu percaya nggak? Kamu nggak bisa mati selama-lamanya. Percaya? Artinya apa saudara nggak bisa mati selama-lamanya? Kalau ada orang bilang, gue bunuh lo, gue bunuh. Nggak bisa. Ya, di tengah-tengah badai COVID misalnya. Atau di tengah-tengah pandemi yang seperti itu. Ya ketakutan enggak? Ya kepercayaan sama ketakutan sama kasih sempurna kan berbeda. Ya, percaya, iman dengan kebenaran diri, mengharapkan kebenaran diri berbeda. Dua kutub yang berbeda. Ya jadi hati-hati perkataan kita. Ikuti firman atau ikuti sistem dunia tadi atau agama. Sama dengan sistem dunia semua. Tapi Injil ini the power of God unto salvation. So. Di dalam so itu ada kesehatan, kekuatan, kemakmuran, keutuhan, wholeness. Ya. Yeshua kan juga keselamatan, juru selamat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jews dan non-Jews kita. Amin. Ya, the power of God. Jadi Tuhan dapat memberikan kita firman untuk mengubah situasi kita. Nah itu firman itu. Jadi ya situasi apa aja lah. Tadi pagi juga saya trail run tuh 20 kilo naik gunung. Ya, begitu vertikal lagi tanjaknya. Tetap aja kaki udah mau kram-kram gitu. Christ is my strength. Tuhan, ingat firman Tuhan. Apa Tuhan firmannya? Seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukit. Ya nikmati aja kekuatan Tuhan yang seperti itu. Ya janji-janji Tuhan yang seperti itu. Ya, siapa dia mau punya anak? Ya bilang aja. Ya, Tuhan, keturunan ilahi perkasa di bumi, janjimu buat saya terima. Belum kelihatan, biarin aja. Bukan biarin, ya pokoknya pada waktunya termanifestasi. Asal kita nggak lepas. Ya. Karena pengharapan itu pasti, saudara. Pengharapan tidak mengecewakan karena janji Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Ya. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan. Ya ada waktu. Ya rendahkan diri aja di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan pada waktunya.
Kenapa ya Tuhan lama? Tuhan nggak lama, Tuhan tepat waktu. Sepertinya berlambat-lambat tapi tidak pernah terlambat, dia tepat waktu. Kenapa gitu? Kok mestinya cepet aja? Nah, iblis suka kasih cepet-cepet tuh, yang suka cepet-cepet. Makanya dulu saya ingat penyanyi rock itu Mick Jagger bilang gitu. Saya tahu adanya Yesus, saya tahu adanya iblis, tapi saya pilih iblis. Kenapa? Kalau dia ngasih cepet katanya. Cepatnya celakain masuk jurang mah iya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Belum ya. Hosea 6. Tadi udah selesai Hosea ya. Belum. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Nah, ini di perjanjian lama ya. Tuhan yang terkam, Tuhan yang sembuhkan juga. Dia telah memukul dan yang akan membalut kita. Tuh Pak, Tuhan bikin gitu tuh. Ya di perjanjian lama, saudara. Di perjanjian baru kita lihat Bapa Tuhan, ya kita lihat Yesus saja. Dan kita lihat di Alkitab. Gak pernah dia orang sehat bilang, sini saya kasih sakit, kasih kusta ya, biar belajar sabar gitu. Gak ada, saudara. Ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Kita lihat ya. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, kalau Tuhan dia bilang 2025 the third day, ya hari ini. Hari yang ketiga. Dia akan membangkitkan ya apa yang saudara perlu dibangkitkan. Tuhan, saya kesehatan saya Tuhan. Mata Tuhan, mata. Ya, keuangan. Ya, hubungan keluarga, suami istri. Tadi orang kecanduan, tadi ya hal-hal yang buruk. Kematian itu akan dikalahkan. Sama aja kan, gelap kalah sama terang. Ya kematian sama kehidupan ya menang yang hidup. Tuhan yang menghidupkan semua hal-hal yang kematian dalam kehidupan kita. Jangan mau, saudara, jangan berdamai dengan kematian-kematian itu. Banyak orang ngajarin gitu karena takut, khawatir kalau nggak terjadi. Ya karena khawatir nggak terjadi, ya nggak terjadi, saudara. Orang yang bimbang jangan mengharapkan apa-apa. Jadi gimana dong Pak? Ya udah, seperti saya bilang, tembak aja matahari. Kalau udah tahu, saudara tahu firmannya, percaya aja. Biar Tuhan ajarin sampai saudara dan saya itu benar-benar memilikinya menjadi milik pribadi. Biarin Tuhan ajarkan terus. Dari khotbah-khotbah ini kita akan terus mendengar, oh maksudnya itu ya, saya percaya. Ayat 3. Marilah kita mengenal. Ya kenal dia. Kalau kita bilangin, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Udah jelas bagi kemuliaan, tapi hal yang buruk dibilang. Itu namanya gak kenal. Gak kenal Tuhan memberi hidup. Saya percaya Tuhan memberi hidup, tapi juga memberi kematian. Saya percaya Tuhan memberi hidup, tapi juga memberikan kecelakaan, mati muda. Itu gak berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Gak kenal, saudara. Tuhan kita penebus, juru selamat, bangkit bagi kita, membangkitkan kita bersama-sama Kristus, mendudukan kita sama-sama Kristus di surga. Itu absolut mutlak. Jangan mau ditawar. Kalau kita belum ngerti, ya belum ngerti aja bilangnya, jangan ngomong sembarangan. Makanya dia bilang, iya pasti. Kata pasti itu pasti. Sama kayak kamu pasti diselamatkan. Di tangan Bapa, di tangan Yesus, dimeterai Roh Kudus, pasti. Makanya katakan, ia pasti muncul seperti fajar. Kalau kita mengenal. Kalau kita kenal, pasti ngomongan kita juga sesuai dengan yang kita kenal kan. Oh, Bapak saya baik. Kayak tadi kita nyanyi gitu. Yesus saya menebus. Yesus saya light of the world. Muncul seperti fajar. Ya, sampai rembang tengah hari.
Orang dikadalin lagi. Oh iya, nanti kalau udah tua maghrib gitu. Tuhan nggak ngomong gitu, itu namanya nggak kenal. Nah, dia akan datang kepada kita seperti hujan. Kalau bahasa Inggrisnya former and latter rain. Buat nabur, buat nuai. Ada waktu. Seperti hujan pada akhir musim. Yang mengairi bumi. Penuaian. Itu on the third day. Bukan famine. Famine aja minggu lalu kita dengar. Entar kita baca lagi lah ya. Nabur Ishak di tanah kering aja menghasilkan 100 kali lipat. Wah, kita kenal Tuhan kita yang gak tergantung sumber daya yang terbatas bumi ini, saudara. Tapi berkat surga yang gak ada batasnya. Prosper. Ya. Gembala agung yang merestor jiwa kita juga dari stres. Ya, jadi sukacita tadi. Nanti kita lihat ya, coba kita lihat dulu dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Bagaimana nih ya? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa kata Yohanes, supaya engkau prosper, bahasa Inggrisnya, engkau baik-baik dan sehat-sehat. Prosper in all things and in health, tuh saudara. Prosper in all things, dalam segala hal, baik-baik, prosper, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Dan in health, dalam kesehatan, sehat-sehat saja tuh in health. Jangan pernah bilang, wah Tuhan izinkan saya sakit nih. Ya banyak orang lebih percaya begitu soalnya. Ya kan Tuhan yang kerjain semua, masa? Ya karena kamu percaya salah. Kalau Tuhan bilang sehat-sehat saja dalam segala sesuatu tuh, in all things tuh. Ya in all, ya in all. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah jiwa kita baik, your soul prosper. Dia membawa kita ke air yang tenang supaya restore our soul. Firman, restore our soul. Prosper in all things and in health. Kata-katanya tuh nggak ada bias, saudara. Nggak ada bolak-balik gitu atau obscure gitu ya, bias gitu. Ntar bisa sakit, bisa sehat. Tuhan pakai segala sesuatu. Makanya kita hidup menerima semua. Dari mana jiwa kita baik? Pikiran, perasaan, kehendak. Kan jiwa pikiran. Nggak stres. Baik. Ya, perasaan nggak moody, nggak sedih atau takut gitu. Perasaan takut. Ya. Pikiran, perasaan, kehendaknya Kristus. Hatinya damai, sejahtera. Amin. Itu karena Yesus semua. Nggak bisa karena yang lain, saudara. Ya kita tinggal gimana? Ya aminkan aja. Amin Tuhan. Saya prosper in all things and in health. Karena jiwa saya dari roh itu kepada jiwa semuanya baik semua mengalir. Jadi kita percaya kan? Dari roh kita bersatu dengan roh Kristus. Dimeterai Kristus, firman, kehidupan, ke jiwa kita. Ya mana ada saudara stres? Mana ada penyakit? Ya kedokteran sekarang sampai bilang kan, yang bikin penyakit tuh berapa? 90% lebih menurut kedokteran, ilmu kedokteran karena stres, penyakit. Tuhan bilang apa? Kita restore our soul. Dibawa ke, kalau gembala yang baik itu bawa ke air yang tenang. He restore. Menyegarkan jiwa kita. Restore our soul. Prosper. Bahkan bukan hanya restore biasa nih. Prosper, makmur. Itulah urusan dengan Tuhan, saudara. Kita, waduh, makmur jiwa saya. Amin, amin Tuhan. Ya, tenang, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ya, tenang, rest. Ya, ngapa? Saya gelisah pak, nggak bisa tidur. Ya mulai perkatakan firman, I am the righteousness of God in Christ.
Ya, Tuhan supply all things. Ya, according to His riches in glory, dalam ya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hanya kan orang khawatir soal duit kan, soal keuangan. Kita nggak usah khawatir. Burung di udara aja nggak menabur, nggak menuai, diberi makan. Kayak ada burung di pohon 2. Dia ngomong sama temennya, itu kenapa ya manusia mukanya asem begitu, khawatir, stres. Ya temennya burung satunya bilang, ya dia nggak punya bapak seperti kita, dia bilang. Padahal punya orang Kristen mestinya. Bapak yang berkata, burung di udara aja yang gak menabur, menuai, menguburkan bekal di lubung, diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu lebih berharga dari banyak burung pipit? Yang seekor, duit dapat 2 ekor. Kalau 2 duit dapat 5, berarti gratis 1. Murah maksudnya. Yang murah aja dipelihara sama Bapak kita. Amin. Di bunga bakung, nggak memintal, nggak merajut, nggak bikin pakaian, tapi berpakaian lebih indah daripada Salomo yang banyak duit. Ya, padahal umurnya cuma sehari, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kalau dia bisa berbunga begitu bagus, bunga di ladang begitu di pinggir jalan, berarti dia sehat, saudara. Saudara kalau sehat ya saudara cantik, bagus. Amin. Jangan percaya yang salah. Filipi 2 ayat 18, Paulus di penjara Filipi, ketawa aja dia. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya cuman tepatnya aja di penjara Filipi memang Paulus. Tapi di situ dia menulis 2/3 surat-surat Alkitab Perjanjian Baru. Dia boleh dikunjungi teman-temannya atau saudara-saudara seiman lain untuk kasih dia makan. Kan pelihara. Jadi kalau Tuhan bilang bersukacita, bukan disuruh-suruh, saudara. Supply. Kenapa saudara bersukacita? Karena supply. Bahkan bersukacita dulu, baru supply-nya itu lancar. Kalau khawatir itu mencet salurannya, saudara. Ya gimana gak khawatir, Pak? Bapak gak tahu sih hidup saya. Tahu, sama. Ya ketika saya berapa kali cerita, full time waktu gereja, menikah, punya anak, gak punya apa-apa, saudara, secara manusia. Tapi punya Tuhan yang mensuplai. Benar-benar. Kalau enggak ya udah tewas dari kapan-kapan. Haleluya ya. Jadi jawabannya, solusinya selalu di dalam Yesus. Amin. Ya. Termasuk happiness tadi, sukacita tadi. Joy of the Lord. Ya, kita sukacita ya karena looking unto Jesus. Kita ya seperti berapa waktu yang lalu kan, Ibrani 12, baca lagi aja ayat 1 sampai 2. Punya banyak saksi yang kita boleh lihat. Misalnya Yusuf, jangan bilang ini, ya itu kan Yusuf bukan saya. Itu kan Daud bukan saya. Saudara-saudara, di dalam Yesus tinggal di akhir zaman, mereka aja nggak tahu apa yang kita peroleh ini. Ya, yang kita tahu ini mereka ingin tahu dulu, belum tahu karena belum disingkapkan. Karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, makanya waktu yang lalu kita dengar kan, kita lihat misalnya Habil gitu. Ya karena dia mempersembahkan
Darah Yesus, gambaran korban. Dia tahu itu kebenarannya. Makanya Tuhan bilang kamu kebenaran. Mati aja darahnya masih bersuara. Nah kayak begitu-gitu saudara. Kita udah memiliki apa ya? Misalnya kita lihat Sadrak Meshach Abednego masukin dapur api. Kita udah tahu. Kalau Sadrak Meshach Abednego mungkin dia nggak tahu. Dia cuman ya dia diajarin Tuhan aja kan. Percuma kami menjawab, Tuhan sanggup, Tuhan kami sanggup menyelamatkan kami. Ya, tapi kalau mau disuruh nyembah-nyembah juga nggak mau deh, nggak mau. Ya, cuma deh Tuhan raja yang ngomong kayak begini. Masuk ada Yesus, hidup dia. Nah kita punya saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita, tinggal tanggalkan aja, lempar aja, buang. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang disiapkan ya, diwajibkan bagi kita, seolah-olah kayak wajib. Sebenarnya disediakan, diset bagi kita. Amin. Karena Tuhan yang sediakan semua. Kita berjalan bersama satu kuk dengan Yesus kok. Hidup kita itu begitu, wah. Ayat 2 lanjutnya. Begitu luar biasa, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Beholding the Jesus. Yang memimpin kita dalam iman. Ya, the author and the finisher of our faith. Memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dia penulisnya, dia penyelesainya. Makanya disebutnya iman Kristus. Saya kurang apa lagi? Saya terima. Makanya kurang dengar banyakan orang. Ya makanya Yesus selalu bilang kan, bodoh, kamu bodoh dan lamban hati. Bodoh itu nggak tahu. Wah, ada yang kayak gitu ya. Wah, Tuhan yang mensuplai semuanya. Saya baru tahu tuh kemana kata pendeta nggak begitu. Baru tahu baca firman-Nya. Jadi nggak bodoh. Nah kalau udah tahu jangan lamban juga. Udah tahu Yesus sempurna di kayu salib, menghapus dosa saudara. Ada orang bilang, wah tuh, mau bisa dimasukin neraka juga, amin, amin juga. Itu namanya lamban hati. Jangan mau lagi saudara, jangan mau lagi. Pegang kebenaran, berdiri teguh, withstand. Berdiri teguh. Ya, kalau Tuhan bilang, aku akan bangkitkan di tengah-tengah situasi famine atau situasi dunia kelaparan, kering. Kalau Tuhan bilang aku bangkit buat kamu, mau apa? Ya seperti disampaikan kan waktu oleh pastor Kejadian 26 Ishak nih, kita cepat aja review lagi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya setelah berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing, maka akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah kita ini awan saksi kita kan. Ya, kepada Allah dan kepada keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Apa? God's rest, tempat perhentian Tuhan. Dan akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ya kita udah mengerti. Tempat perhentian Tuhan, rest. Makanya kalau sudah lagi stres, saya berkata saya buang itu stres, nggak ada urusan. Bukan urusan saya Tuhan. Saya lempar kepadamu. Saya rest. Secure. Tidak khawatir, tidak takut. Percaya, tidak cemas, tidak gentar hatinya. Nah, ceritanya Tuhan kenapa menyisipkan hal Kejadian 26 ayat 8-nya. Ya, ini bicara tentang pasti ada arti. Ya, ayat 8. Sudah berapa lama ya di sana?
pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, dan dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Tadi dia bilang saudaranya ya. Tapi Tuhan bahkan membuat hubungan suami istri itu indah gitu, dipulihkan nih, direstore semua nih. Sampai di tanah kering. Bayangin. Dalam suasana panas terik gitu. Tapi ini Tuhan pasti. Makanya ayat 14, 12, 13-nya dikatakan, setelah itu maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Mana ada nabur di tanah kering gitu. Tapi karena Tuhan yang suruh tanah kering. Sebab ya diberkati Tuhan. Ayat 13 saya bilang apa? 13. Dan orang itu menjadi kaya. Lagi keadaan famine. Lagi keadaan kering. Bahkan kian kaya untuk menegakkannya lagi. Udah kaya, naik lagi kian kaya. Sehingga menjadi sangat kaya. Mentok plafon. Itu diberkati Tuhan. Makanya jangan kita mau dibodoh-bodohin siapapun. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya sangat besar diberkati. Saudara lagi bergumul soal keuangan, saya bilang gini. Ini situasinya kan, kenyataannya kan. Tapi saya sangat besar diberkati. Gak usah sungkan. Karena kita hidup di dalam berkat Tuhan, bukan di bawah kutuk. Sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih oleh Bapak saya. Itu yang kita perkatakan. Dan sudah tinggal lihat, itu mencipta. Seperti Ishak nih kan. Ya, dia cuman ya nggak ke Mesir aja, Tuhan bilang jangan ke Mesir, Sak. Ya udah, di mana? Di sini. Nabur nih. Amin. Ya. Jadi Tuhan tadi disempilin itu. Mengasihi pasangan, istri, suami. Kisah 4 ayat 33 juga. Lihat ya. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah saudara kasih karunia itu. Ya, kalau kita memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ingat aja, kalau jangan lagi mau ditipu misalnya. Saya menceritakan Pak, Tuhan Yesus bangkit. Tapi itu diceritakan juga. Tapi kamu dosa urus sendiri. Kalau Tuhan Yesus bangkit itu tanda terima atau kwitansi bahwa itu membuktikan bahwa dosa saudara beres. Karena dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Mesti tahu, mesti kenal. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena dosa selesai. Bangkit juga, dosa urus juga. Masih banyak, masih berepetan. Ya, nggak cocok saudara. Gimana hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah? Kalau kita menerima aja kasih karunia berlimpah-limpah dan kebenaran hadiah, kita reign in life, berkuasa dalam hidup. Itu namanya kenal. Kenal lagi, makin praktekkan lagi. Kalau yang bias-bias jangan diwarok gitu, jangan diurus. Ya tapi kayaknya bener Pak, kayaknya kenyataan. Saudara berdiri teguh pada kebenaran. Walk in love tuh. Hidup berjalan dalam kasih karunia, kasih. Ya, karena ini semua suplai Tuhan. Coba Efesus 4 ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya orang suka protes kan. Wah, doa papa kami nggak diawaro tuh sama Pak Melki tuh. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saudara, perjanjiannya sudah berubah. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid dengan konteks perjanjian lama. Jadi nggak boleh Pak doa bapak boleh aja.
Datanglah kerajaanmu. Kerajaannya udah datang. Di bumi seperti di sorga. Coba pandang dengan kacamata salib Kristus. Dosa saya diampuni karena karya Yesus. Bukan karena saya. Makanya dikatakan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi supply-nya dari Tuhan. Orang Kristen selalu diajarin susah mengampuni, susah mengampuni, susah mengampuni. Susah kan Pak Melki? Susah kalau pakai kekuatan sendiri. Nggak mungkin kalau pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang ini, kamu utang berapa? 1 triliun dihapus sama raja. Masa ada orang cuma utang 100.000 kamu cekek juga? Oh, ngerti deh. Berarti supply-nya dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama. Mengampuni penuh kasih mesra karena terus Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita udah telah terima. Yang lebih gede jauh. Jadi mudah nggak? Ya jadi simple. Ya. Jadi mudah karena supply Tuhan. Ya, demikian juga mengasihi istri, mengasihi pasangan, Efesus 5 ayat 22. Nanti dijelaskan mana? Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Atau suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Selalu dikaitkan seperti kepada Tuhan. Sebagaimana Kristus, supply-nya dari Tuhan. Ya, itulah supply kasih karunia, itulah supply kerjaan Yesus dalam diri kita. Ketika kita mengerti, Lord, I cannot, but you can. Saya terima Tuhan supply-mu. Saudara jadi baik, saudara jadi mulia, saudara jadi kudus karena kekudusan Kristus. Saudara ditebus, saudara dan saya dibangkitkan dari kemiskinan, dari penyakit, dari kerusakan rumah tangga, dari hubungan. Siapa yang bisa melawan kebenaran, saudara? Siapa bisa kegelapan melawan terang? Nggak ada lagi akhirnya. Amin. Kalau udah keburu rusak, direstorasi. Nggak mau tahu gimana caranya. Karena itu Tuhan kerjaannya begitu. Amin. Itulah kebangkitan. Mati aja bangkit kok. Ingat aja tadi Lazarus udah bau 4 hari. Hidup lagi. Ya, jangan mau dibawa-bawain orang. Siapapun maksudnya. Oke ya, saya nggak panjang lebarkan. Ya, sudah diberkati. Saya yang menyampaikan juga sangat diberkati. Ya, firman Tuhan hari ini. Saya di rekaman YouTube sudah berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Saudara ikuti aja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya percaya Tuhan, saya hidup hari ini dalam kuasa kebangkitan Kristus. Semua yang buruk, yang mati dalam kehidupan saya, diubahkan, direstorasi oleh Tuhan. Dibangkitkan setiap hal dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati ya, kita tutup dengan perjamuan kudus malam hari ini. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang bersih, firman, dan disekak dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, hidup saudara segar, berbuah karena Kristus, melekat pada pokok. Bab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Kata Rasul Paulus, dia terima sendiri dari Tuhan dalam tubuh kebangkitan. Luar biasa ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita.
Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Dan Tuhan katakan kita discern aja, mengakui aja tubuh Kristus. Ya, dipisahkan dengan darah kan. Discern, mengakui bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya saudara utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Kita aminkan. Ditikam supaya dosa kita dengan air dengan darah taken away, nggak ada lagi. Dicambuk, tersikap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit saudara. Dan saya, oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ya, dibakar, digantung antara bumi dengan langit, menyerap semua kutuk, semua penghukuman yang mesti menimpa kita, murka Tuhan yang harus menimpa kita. Ya, diserap habis, nggak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja, dan berkata, sebagaimana engkau di surga Tuhan. Ya, surga engkau layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ya, kita ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karena di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good, sukses. Kita seperti pohon, orang benar itu seperti pohon korma, seperti pohon aras di Libanon, tanam di bait Tuhan, lunas di belataran rumah Tuhan. Pada masa Tuhan tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, durasi butter dan madu dari gunung batu. Berarti enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapak, ucap syukur, Allah sehat, tubuh sehat, kami daging Kristus, tulang Kristus, mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, dan semua setiap anggota tubuh kita. Dan sudah makan nih cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Jadi segala dosa kita sudah diampuni. Tuhan gak mungkin pernah ingat. Taken away, sudah gak ada. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Ya, God's rest tadi Tuhan, tempat peristirahatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak stres, rest, nggak cemas, nggak khawatir, rest, mewarisi Kanaan, tempat mengalir susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanam. Kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Kita yang milikinya. Gandum, jelai kita makan, tidak perlu berhemat, kita tinggal aminkan. Mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi dunia ini. Ya udah kita katakan. Yang golden oil dari golden pipe mengalir. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani itu in heavenly places, di alam surga. Berkat-berkat semua janji, semua berkat Alkitab. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara.